Organ-organ sistem pernafasan. Organ-organ pada sistem pernafasan secara umum terdiri atas rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan yang terakhir paru-paru. Pertama, kita akan membahas rongga hidung. Rongga hidung merupakan saluran pertama dalam sistem pernafasan kita. Pada rongga hidung terdapat bagian-bagian. Yang pertama adalah rambut-rambut hidung atau disebut juga silia. Nah, rambut-rambut hidung ini berfungsi untuk menyaring debu atau kotoran yang masuk bersamaan dengan udara. Jadi, meskipun bentuknya sedikit menggelikan, tapi ternyata rambut-rambut hidung punya peranan penting loh dalam sistem pernafasan kita. Jadi, adik-adik nggak boleh ya mencabutnya sampai habis. Oke, yang kedua, konka. Konka ini adalah struktur yang berbentuk seperti lipatan-lipatan ini. Nah, konka berfungsi untuk menghangatkan udara yang masuk ke dalam paru-paru. Tujuannya untuk menyamakan suhu antara udara di luar dengan udara di dalam paru-paru kita. Nah, yang terakhir ada namanya selaput lendir atau biasa disebut juga membran mukosa. Membran mukosa terdapat di seluruh permukaan rongga hidung kita. Fungsinya untuk menangkap partikel yang masuk. Jika sudah terlalu banyak partikel yang masuk, nanti akan dipadatkan. Itulah yang akan menjadi upil. Organ pada sistem pernafasan yang berikutnya adalah faring. Faring merupakan saluran pernafasan yang letaknya di bagian belakang hidung dan juga bagian belakang mulut kita. Nah, faring bisa kita bedakan jadi dua bagian. Yang pertama ada nasofaring. Nasofaring itu adalah faring yang letaknya di bagian belakang hidung. Ini hidung, ini dia yang kita sebut sebagai nasofaring. Yang kedua adalah orofaring. Kalau orofaring itu adalah faring yang letaknya di bagian belakang mulut kita. Ini mulut, yang ini baru kita sebut sebagai orofaring. Organ berikutnya yang akan kita bahas adalah laring. Laring merupakan saluran pernafasan yang menghubungkan antara faring dengan trakea. Trakea itu adalah saluran pernafasan setelah laring. Nanti akan kita bahas setelah ini. Oke, lanjut dulu. Pada laring itu terdapat bagian yang namanya epiglotis dan juga pita suara. Ini akan kita bahas satu persatu. Kita bahas yang pertama yaitu epiglotis. Epiglotis merupakan katup yang berfungsi untuk menutup laring ketika kita menelan makanan ataupun minuman. Tujuannya biar makanan ataupun minuman yang kita konsumsi tidak masuk ke dalam paru-paru. Jadi adik-adik, sebenarnya di leher kita ini terdapat dua buah saluran. Yang di bagian depan terdapat saluran pernafasan dan di bagian belakang terdapat saluran pencernaan. Nah, sewaktu kita menelan makanan, maka epiglotis yang terdapat pada bagian laring akan menutup saluran pernafasan kita. Sehingga makanan yang kita telan masuk ke dalam saluran pencernaan, tidak ke saluran pernafasan kita. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya yang ada di laring, yaitu pita suara. Sesuai dengan namanya, pita suara berarti bagian inilah yang berfungsi untuk menghasilkan suara. Dan dia bisa menghasilkan suara ketika bergetar. Kalau kita lihat nih, bentuk pita suara dari atas kayak gini, mirip seperti katup. Terus kenapa Kak pita suara bisa bergetar? Ternyata pita suara itu bisa bergetar karena adanya aliran udara dari paru-paru.
Jadi, semakin banyak udara yang mengalir dari paru-paru, maka getaran pita suara juga semakin kencang, sehingga suara yang dihasilkan akan semakin keras. Nah, terus kenapa Kak? Biasanya pada laki-laki suaranya lebih rendah atau lebih berat dibandingkan perempuan. Kalau perempuan kan biasanya suaranya rada-rada cempreng atau rada-rada tinggi gitu kan. Nah, ini ada kaitannya sama jakun. Pada laki-laki saat memasuki masa pubertas, jakunnya akan bertambah besar. Pertambahan besar jakun ini menyebabkan laring ikut-ikutan besar. Semakin besar ukuran laring, maka suara yang dihasilkan akan semakin rendah. Makanya suara laki-laki biasanya lebih rendah atau lebih berat dari perempuan. Kita lanjut ke organ sistem pernafasan berikutnya. Trakea. Trakea merupakan saluran pernafasan yang bentuknya kayak pipa dengan panjang lebih kurang 10 cm. Trakea ini tersusun atas cincin-cincin tulang rawan. Makanya kalau kita lihat bentuk trakea ini mirip kayak selang mesin cuci. Tahu selang mesin cuci? Gini nih bentuknya. Mirip kan dengan bentuk trakea? Yang ini nih, mirip seperti bentuk selang mesin cuci tadi. Nah, pada bagian sebelah dalam trakea nanti akan kita temukan yang namanya silia. Silia ini berfungsi untuk menyaring kotoran yang masuk bersama dengan udara. Kalau seandainya ada kotoran nih yang masuk sampai ke trakea, akan disaring oleh silia dan akan dikeluarkan melalui